terimalah pujian kami, hormat dan pengagungan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menolong kami semuanya, memampukan kami untuk kami menghadapi setiap situasi di hari-hari ini Tuhan. Kami tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk kami terima firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Mas Bagas, mana tadi? Mas Bagas. Mas, tolong PowerPoint yang kemarin. Kita masih ada 3 poin lagi yang belum terselesaikan. Jadi janji adalah hutang. Jadi kemarin minggu pertama saya khotbah tentang fokus kepada Yesus. Belum selesai Bapak Ibu ya, belum selesai dan kita akan selesaikan hari ini. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Mari sambil menunggu kita akan membaca Alkitab kita. Kalau kemarin kita membaca ayat pokoknya di Ibrani, sekarang kita baca ayat referensinya di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya kita mulai baca mulai ayat bentar. Ya, Matius saja Saudara ya. Matius 14 ayat 22. Yohanes kemarin kita sudah baca, sekarang kita Matius 14 saja Bapak Ibu. Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayat 27. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 27, tapi kita akan membacanya di ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Saya baca ayat 26, Bapak Ibu ayat 27 dan seterusnya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita kemarin sudah belajar di minggu yang pertama, yaitu kita harus dalam menjalani hidup ini harus fokus kepada Yesus. Ya, dalam menjalani seluruh aspek kehidupan kita harus fokus kepada Yesus. Dan kemarin sudah diberi jawaban kenapa kita harus fokus kepada Yesus. Ada 2 bagian yang sudah saya jelaskan dan saya cicipi di bagian yang ketiga. Yang pertama Bapak Ibu, kita kemarin sudah belajar tentang bahwa kenapa harus berfokus kepada Yesus. Karena Yesus itu maha kuasa atau dia maha tahu. Dan dia tahu apa yang menjadi keperluan dan pergumulan kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kemarin kita belajar tentang bahwa Yesus itu berkuasa atas alam semesta, termasuk ciptaannya, dia berkuasa.
Nah, lalu bagian yang ketiga yang akan kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu, ketiga dan keempat dan kelima, atau 3 bagian kita akan pelajari pagi hari ini. Yang ketiga yaitu Yesus mengatasi ketakutan. Katakan amin. Kenapa hidup ini harus fokus kepada Yesus? Karena hanya Yesus yang sanggup mengatasi ketakutan. Ayat 27 itu saudara berkata apa? Ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan. Nah, Yesus sedang menunjukkan kemahakuasaannya. Dia berkata kepada murid-murid yang takut tadi, dia berkata, jangan takut, ini aku. Dia sedang menunjukkan ini Yesus, ini Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, manusia itu diliputi dengan rasa takut. Bedakan ya, takut, cemas, nervous, itu beda semua. Ayat ini memberitahu kepada kita, Yesus menyadari bahwa manusia itu punya rasa takut. Dan bisa dibuktikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Semua pernah mengalami yang namanya takut. Kalau anak-anak kecil itu takut melihat hantu, takut melihat kegelapan. Menginjak dewasa, mulai takut, nggak punya pacar, mulai takut, ya, nggak dapat nilai bagus, takut nggak naik kelas, takut nggak lulus. Lalu ketika mulai bekerja, mulai memikirkan masa depan, takut nggak kawin, takut nggak menikah. Nanti setelah menikah masih ada rasa takut, takut tidak bisa membangun rumah tangga dengan baik, takut nanti nggak punya anak dan lain sebagainya. Nanti setelah menikah anaknya sudah besar, masih ada ketakutan, takut lagi. Takut nanti bagaimana anakku ini sudah besar kok belum menikah, orang tua juga menjadi takut. Saudara, hidup manusia itu pasti ada rasa takut. Justru karena kita takut itu, Yesus tahu, maka dia berkata, jangan takut, ini siapa? Aku. Artinya apa? Saudara gak boleh takut menghadapi tantangan dunia, tantangan zaman, yang saat ini terlebih-lebih kita sudah mendengar dan bahkan yang ada banyak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Alkitab mengajar kepada kita untuk kita kembali dan melihat, memandang Yesus. Supaya apa? Kita tidak menjadi takut. Coba kalau kita baca ayat ini pelan-pelan saudara ya. Baik penulis ya maupun Yesus berkata itu menyimpulkan hal yang sama. Bahwa manusia itu punya rasa takut. Mulai dari ayat 26 tadi ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu apa saudara? Hantu apa Tuhan? Pertama murid-murid melihat Yesus itu hantu. Dan orang melihat hantu identik dengan apa? Takut. Zaman dulu, kalau saya tinggal di desa itu, kuburan itu gelap. Jadi saya kalau yang berani gitu lewat kuburan, depan kuburan, apalagi ada yang bar mati gitu, saudara, itu lewatnya santai aja kalau udah biasa. Tapi bagi kami anak-anak muda pada waktu yang takut, itu sudah sarungnya dicencing begini, ancang-ancang lari sekencang mungkin saudara. Wah lari, wuer gitu saudara.
Saya pernah dikerjain saudara ya sama teman-teman. Ini saya nggak tahu ini kok bisa begitu gitu. Jadi ada orang meninggal, gali kubur. Nah kalau di desa itu kan sudah penuh kuburannya, bekasnya mungkin nenek moyangnya yang sudah lama itu kan digali lagi untuk kubur cucunya misalnya begitu. Nah itu kan masih ada bekas jerangkong, tengkorak gitu ya, ada tulang-tulang gitu. Nah saudara saya itu dikasih apa? Potongan tengkorak itu saudara dimasukin di celana saya saudara. Setelah pulang semua saudara, kok bisa saudara? Saya pulang tapi muter tok gitu balik situ lagi saudara. Balik ke kuburan lagi. Saya pulang, perasaan sudah pulang, tapi balik situ lagi saudara. Dan setelah itu ada orang saya dibawa pulang. Sampai di rumah tuh saya enggak bisa tidur. Pengennya ke kuburan terus. Dan takut sekali saudara ya. Pokoknya lihat kuburan tuh takut sekali, tapi rasanya pengen ke sana saudara. Nah, terus paman saya, ya namanya Lek Tuji itu, dia bilang, nopo kayak men, buah kayak rasa turu, geru-geru terus, dua tuh nangis geru-geru saudara. Pedih cari nih, nah dijikuk itu nih saudara ya, di Gerakawat dijikuk tulang. Langsung Pak biar gitu. Nah sejak itu saudara kalau lewat kuburan saya takut sekali saudara. Nah, tetapi sejak sekolah kitab sudah tahu kebenaran, wah, lewat Pamongan bolak-balik nggak takut saudara, ya kan? Bahkan ikut ngubur malam-malam sudah tidak takut lagi. Ya ini hanya cerita saja saudara. Jadi intinya Bapak Ibu, manusia itu dirundung dengan rasa takut. Coba kita terus lagi ya. Ayat 27, tetapi sekarang Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan apa? Jangan takut. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara kasih Tuhan, ketika Petrus melihat itu Yesus, bukan lagi berkata hantu, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang saat hari-hari ini membuat kita menjadi takut? Mulailah pandang Yesus. Amen. Saudara, Yesus dialah satu-satunya. Sudahlah, pokoknya apa itu istilahnya orang tua siapa? Pak Walio apal banget itu, pecah gesang dari Gusti apa? Apa artinya Pak? Pecah gesang? Wah itu saudara. Amin saudara. Pecah gesang derek. Jadi nggak boleh takut kalau sudah berani berkata pecah gesang derek Gusti, kita harus percaya bahwa ketakutan bisa kita kalahkan bersama dengan siapa? Yesus. Di Alkitab ayat yang mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu saya belum semua loh. Saya sudah mencoret-coret itu sekitar 270-an. Kalimat kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya kita tidak boleh takut. Apalagi yang punya tanggungan. Takut nggak bisa ngelunasi, takut nggak bisa bayar hutang. Saudara ya, makanya ada orang berkata, puji Tuhan, aku bebas, tidak punya hutang. Tapi takut yang lain. Bebas tidak punya hutang, tapi takut sakit, takut mati. Ya, takut bangkrut dan takut-takut yang lain. Bersama Yesus kita tidak boleh takut. Kita harus beriman dan percaya kepada Yesus. Ya, itu ayat referensinya. Yuk yang berikutnya Bapak Ibu. Yang keempat. Kenapa kita tidak boleh takut dan harus fokus kepada Yesus? Karena Yesus itu sumber mujizat. Katakan mujizat. Saudara, Yesus itu sumber mujizat. Makanya saudara kalau ada istilah begini. Pilih mana? Dikasih pancingnya sama kailnya, apa dikasih ikannya? Halo? Pancing dan kailnya. Karena orang yang punya pancing dan kail
dia terus akan mengais mujizat, terus akan mengalami yang namanya mencari ikan dan terus bisa mengalami. Kadang dapat, kadang tidak, kadang dapat. Tapi kalau kita memilih ikan, kita hanya dapat sekali dan setelah itu habis. Yesus itu sumber mujizat. Coba ayat 28 sampai 29. Berkata begini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Jawabannya apa? Tuhan. Artinya mulai timbul keyakinan di hati Petrus, mulai muncul iman di dalam Petrus, bahwa yang dilihat hantu tadi, Petrus mulai percaya dan menyebut bahwa dia adalah apa saudara? Tuhan. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan apa saudara? Yesus. Mujizatnya apa? Mujizatnya Petrus berjalan di atas air. Saya urutkan ya. Yesus itu maha kuasa, dia maha tahu. Dia tahu apa isi hati kita, itu yang saya jelaskan kemarin. Lalu Bapak Ibu, dia juga Allah yang maha kuasa atas alam ini. Selain dia maha tahu. Dan dia juga tahu bahwa manusia itu punya rasa takut. Maka butuh diyakinkan, butuh bukti nyata. Maka Yesus buat mujizat. Mujizatnya ada dua nanti. Yang pertama Petrus berjalan di atas air, itu mujizat. Tetapi mujizat itu ada dua arah. Yang satu itu datangnya dari Tuhan, yang kedua dimulai dari iman Petrus kepada Yesus. Dan apa artinya? Kalau Bapak Ibu mau mengalami mujizat Tuhan, di saat Bapak Ibu takut itu, saudara mulai tinggalkan ketakutan dan mulai percaya dan beriman kepada Yesus. Lihat Yesus, pandang Yesus, sehingga kita bisa yang namanya mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat. Ketakutan Bapak Ibu Saudara menjadi batu atau menjadi langkah untuk kita mulai beriman bahwa di sana ada Yesus, di depan sana ada Yesus. Sehingga dia bisa berjalan di atas air. Itu tandanya Yesus sedang memperlihatkan bahwa Yesus mulai menolong. Kalau kamu beriman, pasti ada mujizat. Kalau kamu beriman, pasti ada pertolongan. Yang jadi masalah adalah ayat-ayat yang kita baca tadi. Yesus berkata apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Ketika saudara mulai dibukakan jalan, mulai ada mujizat, saudara takut melangkah. Baru melangkah, satu langkah, dua langkah, sudah mutung, sudah putus asa, mulai goncang. Gara-gara apa? Mari kita lihat. Di ayat berikutnya, ayat 29, saya baca terus. Kata Yesus datanglah mereka, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, yang membuat mujizat itu tidak terjadi ketika mulai dirosoro. Saudara baru mulai melangkah, saudara sudah lihat bahwa itu mujizat. Tanda awal sudah diberikan. Petrus turun dari perahu, dia bisa berjalan, itu tanda awal mujizat dinyatakan. Tapi ketika mulai melangkah beberapa langkah, dirasa mulai ada tiupan angin. Bukankah itu yang sering terjadi Bapak Ibu? Ketika saudara sudah mulai melangkah, orang mulai berkata, opo iso. Orang
kita berkata, tidak mungkin kamu berhasil, kamu ini siapa, kamu sudah banyak dosa, kamu sudah banyak kejatuhan dan pelanggaran. Orang mungkin ketika kita mulai mendengar orang berkata, kita mulai bimbang, mendengar tiupan-tiupan angin, suara-suara sumbang dari luar, sehingga kita mulai nggak yakin, sehingga kita bimbang dan kita jatuh tenggelam. Dan itu pun ketika kita mulai jatuh, itu pun Yesus masih memperhatikan kita. Karena Yesus tahu bahwa manusia itu lemah. Yesus masih menolong. Itu pun kalau kita mau ditolong. Bukti Petrus mau ditolong, dia ngapain? Mari kita lihat. Kata Yesus, datanglah Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, muncul rasa apa saudara? Ayat 29 itu, 30 itu. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus. Dan mulai tenggelam. Yesus itu maha kasih dan berkemurahan. Ketika lihat anaknya mulai ragu dan mulai takut dan dia mulai tenggelam. Ketika saudara berkata, Yesus tolong. Dari rasa takut, dari rasa-rasa yang dirasakan tiupan angin yang membuat Petrus takut. Sehingga Petrus mau tenggelam, bahkan sudah tenggelam. Petrus berkata apa saudara? Yang dilakukan Petrus adalah, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai apa saudara? Kalau mulai tenggelam itu kan belum tenggelam, baru mau mulai. Mungkin baru sampai di leher, gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu, Petrus masih bisa apa? Coba ayat ini berkata apa? Masih bisa apa? Berteriak. Ojo meneng wae. Berteriak. Berteriaknya apa saudara? Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan, tolonglah aku. Kalau doanya gembala beda. Kalau doanya gembala, Tuhan Yesus, tolong anak itu. Tuhan Yesus, kami bawa dalam doa, tolong ibu itu yang sedang punya masalah. Itu doa gembala. Tapi doa jemaat, ya, di saat seperti ini, di saat takut, teriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu kalau gembala takut, sama. Tuhan, kuatkan hambamu. Ada yang takut saudara? Ada yang mulai melangkah, mulai merasakan mujizat datang, tapi mulai ada tiupan-tiupan, suara-suara yang membuat kita mundur. Bahkan mungkin saudara hampir saja tenggelam atau mungkin mulai tenggelam. Sama-sama katakan, teriak dengan pekikan yang keras. Yuk sama-sama katakan. Yuk yang keras sama-sama. Ketika saudara takut dan mulai tenggelam, berteriak apa? Pertanyaannya, Tuhan mau tolong enggak? Karena Yesus tahu isi hati kita. Maka kita lihat ayatnya lagi saudara. Ketika ia mulai tenggelam teriak, Tuhan Yesus tolong aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan apa saudara? Tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau binasa?
Sekarang kita karena ini ayat sudah dialami oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita bukan golongan dari murid-murid itu, tapi kita golongan orang-orang percaya, bukan orang yang kurang percaya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang kurang percaya? Jangan takut karena ada siapa? Kalau mulai ditiupan rasa angin, ada mulai rasa-rasa takut, saudara berteriak apa? Yesus, tolonglah aku. Dan dia mengulurkan tangannya. Haleluya. Dia mau menolong kita. Maka dari itu, fokuslah kepada siapa? Yesus. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, yang kelima, sederhana sekali. Ayat 33 mari kita baca. Setelah Yesus berkata, hai orang percaya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32, perhatikan dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya. Sesungguhnya engkau anak Allah. Kenapa kita harus fokus pada Yesus? Karena dia anak Allah yang hidup. Karena dia anak Allah yang hidup, maka ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Tanpa Yesus hidupmu tidak ada artinya. Tanpa Yesus hidupmu hampa. Makanya saya mau jelaskan kalimat kata anak Allah ini. Jadi tadi yang keempat, kita gak boleh takut karena Yesus itu penolong kita. Dia tahu kita. Nah sekarang saudara, kalau kita sudah tahu bahwa Yesus itu maha kuasa, Yesus itu berkuasa atas alam ini, dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang melindungi kita, menolong kita. Maka dari itu saudara, kita harus yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Maka dari itu di ayat 32 berkata apa saudara? Ayat 32 perhatikan. Yuk kita baca sama-sama ayat 32. 1, 2, 3. Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu redalah. Mujizat yang kedua, tiupan angin yang kencang itu menjadi reda. Badai kehidupan kita itu menjadi reda. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak Allah masuk dalam bahtera rumah tanggamu. Karena anak Allah masuk dalam pekerjaanmu. Karena anak Allah masuk dalam studimu, sekolahmu. Maka angin itu menjadi reda. Apa artinya Bapak Ibu? Undang Yesus dalam keluargamu. Biarkan dia masuk dan menjadi tuan rumah. Biarkan Yesus masuk dalam dunia pekerjaanmu. Supaya dia yang mengatur pekerjaanmu dan kehidupanmu. Dan semuanya menjadi tenang. Karena ada Yesus. Karena dikatakan, maka mereka naik ke mereka itu berarti lebih dari satu orang, berarti Petrus dan Yesus. Artinya antara murid Yesus dan Yesus, mereka ada dalam satu perahu. Maka perahu itu menjadi tenang, anginnya tenang, badainya reda. Dan mereka bisa bersama dengan Yesus, hidup dalam kebahagiaan saudara.
Saudara, tidak boleh takut sekarang. Karena Yesus ada di rumahmu. Karena anak Allah yang hidup itu, dia ada di dalam pekerjaanmu. Sehingga ada pengharapan di dalam Yesus. Kuncinya adalah pandang wajahnya. Ada lagunya ya. Ku pandang wajahmu dan tutup Alkitab kita, saudara. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Datang dari haleluya tanganku. Ya, pegang tangan Tuhan, jangan lepaskan. Harapan dalam, mari semua katakan, ku pandang wajahmu, ku pandang wajah, dan berseru, haleluya, Yesus tolonglah aku. Mu datang dariku, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Sebelum kita menyanyikan pujian ini lebih sungguh, saudara, kalimatnya luar biasa lagi. Ku pandang wajahmu. Dan apa, saudara? Berseru. Perhatikan lagu ini. Lagu ini rohani sekali, saudara. Pandang wajah Yesus. Jangan pandang pacarmu ketika sakit. Jangan pandang orang yang hebat, yang Bapak Ibu selama ini mungkin andalkan. Jangan pandang dia. Jangan pandang orang yang berkuasa, yang punya uang banyak. Jangan. Tapi mari pandang Yesus. Dia pemilik berkat itu. Jangan minta berkatnya, minta pemilik berkatnya. Pandang Yesus, saudara. Pandang Yesus, ku pandang wajahnya. Dan berseru, berserunya kita berkata, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Dari kedalaman hatimu, dia melihat hatimu sedang bergumul. Tugas kita adalah berseru kepadanya. Karena pertolongan itu datang daripada dia. Yang bergumul sakit penyakit, berseru. Pandang wajahnya. Yang mulai takut bisnisnya, usahanya, pandang wajahnya. Yang mulai takut akan masa depanmu, pandang wajahnya. Yang mulai takut akan bergumul anakmu, hidupmu, orang tuamu, pandang wajahnya. Ya Rabbasyatakara, mari semuanya kita nyanyikan pujian ini di tempat duduk masing-masing, nikmati hadirat Tuhan. Ku pandang wajah, pandang Yesus. Haleluya. Yes, amin. Peganglah tanganku, peganglah. Jangan lepaskan Tuhan. Lebih lagi, ku pandang wajahmu. Ya, kami berseru, memanggil namamu. Yesus, Yesus. Kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan dalam hidup. Saudara sambil tundukkan kepala dan dengarkan kata-kata saya. Saya sering pelayanan keluar. Dan banyak orang disembuhkan di sana. Amin. Oleh karena Yesus menyertai saya.
Beberapa hari ini saya pelayanan keluar. Banyak orang yang sedang kesusahan mengalami pemulihan. Itu karena Yesus. Dan saya beritakan tentang Yesus dan tentang Yesus. Dan orang yang sama, Yesus yang sama. Tuhan yang sama, dia ada di tempat ini. Mungkin saudara ada yang takut, mulai bimbang dan mungkin mulai jatuh di dalam dosa. Katakan, Tuhan, jangan lepaskan tanganku. Angkat aku, jangan sampai aku terjatuh dan sampai tergeletak. Angkat aku, Tuhan. Yang takut akan masa depan hidupmu, berserulah kepada Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, yang pagi hari ini punya pergumulan berat, jangan takut. Tundukkan kepala dan angkat tanganmu. Saya akan berdoa dari tempat ini, saudara. Angkat tanganmu yang sedang bergumul. Tuhan yang sama bisa pulihkan Bapak Ibu. Bukan saya, tapi Yesus yang ada di ruangan ini. Bukan saya, tapi Yesus yang ada di ruangan ini. Yang akan menjamah dan menyembuhkan Bapak Ibu. Yang akan menjamah akan setiap ketakutan saudara. Yang akan menolong setiap apa yang menjadi persoalan hidup saudara. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Ketika kita mengangkat tangan, dia akan turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan, dia akan turun tangan. Jamah Tuhan, angkat bebannya Tuhan. Jamah Tuhan, angkat bebannya Tuhan. Jamah Tuhan, jamah. Jamah Tuhan, angkat bebannya yang berat Tuhan. Ketakutan hilang, ketakutan hilang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhan besertamu. Jangan takut dan bimbang, sebab Allah berjalan di depanmu. Jangan takut dan bimbang, sebab Allah berjalan di depanmu. Dalam nama Yesus, jangan takut dan bimbang, Allah bersamamu. Jangan takut, jangan bimbang, Allah berjalan di depanmu. Jangan takut dan khawatir, Tuhan memeliharamu. Jangan takut, Allah bersamamu selalu. Di dalam nama Yesus, jamah, jamah. Dalam nama Yesus, jamah. Tuhan bersamamu. Dalam nama Yesus, jamah, jamah. Tuhan bersamamu. Dia tidak pernah tinggalkanmu. Dalam nama Yesus, jamah, jamah. Sakitnya hilang, sakitnya diangkat, sakitnya diangkat. Sakit ginjalmu diangkat, sakit ginjalmu diangkat. Jamah, jamah Tuhan, jamah, jangan takut. Tuhan bersamamu, buat kamu sukses. Dalam nama Yesus, teguhkan hatimu, yakinkan hatimu. Jangan takut melangkah bersama Tuhan. Tangan ini akan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah, jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Kami bersatu hati di dalam kasih Kristus. Tuhan, kami berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang sedang berjuang, mereka yang sedang bergumul, sertai mereka Tuhan. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru kita terima, peneguhan dari Tuhan kita terima. Di dalam nama Yesus. Kami tidak takut lagi, sebab Tuhan ada dalam hidup kami. Kami tidak takut lagi, sebab Engkau berjalan di depan kami. Kami hanya akan melewati lembah baka. Kami hanya melewati Tuhan. Kami hanya melewati Tuhan. Dan kami pasti mengalami jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu.
dan kami kembalikan segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Tuhan itu baik dan kami mau belajar fokus pada Yesus. Karena Yesuslah kekuatanku. Terima kasih kami mengucap syukur dalam nama yang sudah diberkati Tuhan berkata,